ASN yang telah terdata dan Bapak telah ajukan ke BKN dan telah Bapak isi surat pertanggungjawaban mutlaknya, itu nanti ikut tes, tapi nanti pasti kita terima. Ya, jika anggarannya belum mampu, nanti dia statusnya akan menjadi P3K, tapi P3K-nya adalah P3K paruh waktu. Nah, P3K paruh waktu ini apa? Ibu saya hormati, di berbagai kesempatan sering kami sampaikan bagaimana reformasi birokrasi ini dijalankan dengan baik. Karena ini menjadi engine-nya. Menjadi engine karena berbagai masalah negara akan bisa kita selesaikan dengan baik jika tujuan dan target pembangunan ini ada instrumen untuk mencapai itu juga dengan baik juga. Salah satunya adalah reformasi birokrasi. Pertama adalah tumpang tindih kebijakan. Kami atas nama Menpan RB mengingatkan kepada seluruh kementerian lembaga, para sekjen dari kementerian yang hadir pada kesempatan ini, dan para bupati dan kepala daerah, mari bareng-bareng kita lihat apakah di sekitar kantor kita masih banyak tumpang tindih kebijakan. Ini yang membuat tidak efisien. Yang kedua, berkali-kali kami mengingatkan, digitalisasi boleh, tapi penyederhanaan proses bisnisnya harus jalan. Nah, saya ingin tanya, apakah di Bapak Ibu di kanan kiri proses bisnisnya sudah dipangkas? Memang kadang kita tidak terasa karena kita tidak pernah mengevaluasi. Itu juga 3 bulan pertama saya melakukan pemangkasan proses bisnis, misalnya adalah di layanan administrasi pemerintah, khususnya di layanan kepegawaian. Di layanan kepegawaian waktu itu terkait dengan pindah instansi perlu 14 tahap, kita pangkas menjadi 2 tahap, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, sebenarnya ada paparan yang lebih menarik dari sini, teman-teman bisa di paparan yang lain terkait dengan pemangkasan proses bisnis, sehingga menggambarkan bagaimana pemangkasan proses bisnis yang telah kita kerjakan. Itu juga ketika saya dari 14 tahap menjadi 2 tahap dan seterusnya. Harapan saya teman-teman mengingatkan kembali di seluruh kementerian lembaga, lihat kembali apakah pemangkasan proses bisnis sudah terjadi. Begitu juga terkait dengan manajemen kinerja. Bapak Ibu dicek kembali bagaimana manajemen kerja di kantor Bapak sekalian. Begitu juga pembagian kewenangan. Kadang ada orang yang sangat sibuk sekali, tetapi ada juga orang yang menganggur karena kewenangannya tidak terbagi dengan baik, sehingga pekerjaan tidak tercapai dengan optimal. Begitu juga terkait dengan relasi antar aktor, kemudian sistem merit yang hari ini menjadi bagian yang dibahas. Harapan saya nanti Pak Yomo, teman-teman BKN bisa menyampaikan ini dengan baik. Hampir kementerian lembaga yang mengajukan kenaikan tunjangan kinerja kepada kami, ketika kami cek rata-rata sistem meritnya di berbagai kementerian lembaga yang kurang optimal. Oleh karena itu harapan kami soal sistem merit ini menjadi penting, karena menjadi kepastian bagi mereka yang telah bekerja, sekaligus menjadi bagian dari karir yang terjaga. Perampingan struktur organisasi, masih banyak kementerian lembaga, kabupaten kota masih gemuk. Oleh karena itu, dulu ketika kami saat jadi bupati ingin mendapatkan sakit A, kami pangkas dinas-dinas yang tidak efektif, kami jadikan satu. Ternyata justru menjadi ringan, karena tidak lagi menambah banyak SDM, karena dengan pemangkasan struktur, fungsinya bisa kita optimalkan dan bisa jauh lebih efisien. Pengawasan juga menjadi penting, peningkatan SDM, kapasitas SDM, ini menjadi bagian juga yang harus kita perhatikan, dan seterusnya, dan seterusnya. Ibu dan Mbak saya hormati, terkait dengan SDM birokrasi kita tentu menjadi penting. Ini adalah bagian dari upaya untuk mendorong bagaimana reformasi kita bisa bergerak dengan baik. Oleh karena itu cita-cita mendorong SDM berkelas dunia terus kita usahakan. Salah satunya dengan sistem seleksi yang terbuka. Sekarang tidak ada satupun orang yang bisa menjanjikan membantu untuk bisa lolos di tes CPNS. Karena sistemnya telah kita kerjakan dengan sistem CAT. Tidak ada lagi titip-titipan. Karena ini sudah saatnya semua warga punya hak yang sama untuk menjadi PNS di negara kita. Oleh karena itu mudah-mudahan tarik-menarik tarik tambang ini akan segera dimenangkan di sisi yang sebelah kanan. Meskipun kadang menjelang politik, di pilkada, pemilu, kadang sebelah kiri masih menang. Karena ini adalah zona nyaman, bagaimana rekrutmen yang dulu sempat menghadapi tantangan, dan itu tentu tidak mudah. Oleh karena itu ke depan kita dorong bagaimana birokrasi yang berkelas dunia ini segera bisa terwujud. Formasi telah kita berikan, dan ke depan tentu menuju masa depan tata kelola pemerintah kita harus merubah paradigmanya. Karena paradigma ke depan telah berubah, di mana yang semula pemerintah mengatur masyarakat menjadi pemerintah bekerja sama dengan masyarakat. Paradigma ini penting
perlu kita catat terus bahwa ke depan sekali lagi paradigma untuk menuju masa depan tata kelola pemerintah ini juga mesti kita ubah. Bapak sekalian, kalau kita lihat profil aparatur sipil negara kita, ASN Indonesia jumlahnya sudah 4,4 juta. Kita lihat. Dan rasio terhadap jumlah penduduk, potretnya sudah kita lihat seperti ini. Tentu ke depan perlu ada langkah-langkah supaya ada upaya baru untuk peningkatan kualitas. Kita lihat jumlah pegawai sektor publik dibanding 1.000 penduduk di berbagai negara. Kita lihat Indonesia 3,6, Jepang 2,7, Amerika 4,4 dan seterusnya. Ini adalah contoh-contoh bagaimana perbandingan terkait dengan ASN kita dan pegawai kita yang ada di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Kita ke depan berikhtiar agar siklus yang negatif di berbagai kesempatan saya sering sampaikan, siklus terkait dengan rekrutmen birokrasi kita. Kalau birokrasi kita tidak profesional rekrutmennya, tentu ini akan mengganggu di pelayanan publik kita, investasi kita terganggu, lapangan pekerjaan sulit karena memang perizinan akan rumit dari birokrasi yang tidak profesional, dan ini pengangguran akan meningkat, dan Pemda terus akan didesak untuk menerima non-ASN karena memang lapangan pekerjaan tidak tersedia. Yang berikutnya adalah kita berharap ke depan siklusnya ke birokrasi yang profesional, tentu dimulai dari rekrutmen ASN berkualitas, pelayanan publiknya cepat, maka investasi akan meningkat, lapangan pekerjaan tentu terbuka lebih luas, sehingga targetnya ke depan pengangguran berkurang, dan Pemda, kementerian lembaga tidak lagi didesak untuk merekrut non-ASN, dan ini ke depan targetnya birokrasi kita akan jauh lebih berkualitas dan akan jauh lebih baik. Bapak sekalian, belum lama ini kita telah melakukan upaya yang sangat keras bersama-sama terkait dengan Undang-Undang ASN yang baru. Ini adalah Undang-Undang ASN yang baru saja kita selesaikan, alhamdulillah, di mana isinya adalah untuk transformasi rekrutmen dan jabatan ASN. Telah kita lakukan perombakan ke depan, kemudahan mobilitas talenta nasional, ke depan untuk bagaimana menggerakkan talenta nasional ke daerah 3T, percepatan pengembangan kompetensi, kemudian juga terkait dengan penataan tenaga non-ASN, kemudian reformasi pengelolaan kinerja dan kesejahteraan ASN juga telah dilakukan upaya-upaya yang signifikan dalam undang-undang ini. Begitu juga terkait dengan digitalisasi manajemen ASN, penguatan budaya kinerja, dan ujungnya ke depan outcome-nya terjadi adalah birokrasi yang profesional dan berkelas dunia, indeks persepsi korupsi yang semakin baik, indeks efektivitas pemerintah yang semakin baik, dan ujungnya adalah mendorong pelayanan publik yang lebih baik dan masyarakat yang lebih sejahtera. Saya minta nanti Pak Yomo dan Pak Aba ketika dialog ini bisa dijelaskan jika ada pertanyaan-pertanyaan. Nah, Bapak sekalian saya hormati, kita sekarang sedang melakukan rekrutmen PNS. Dan ini terbesar dalam 10 tahun terakhir ini. Kami telah melaporkan kepada Bapak Presiden, tetapi fokus pada pelayanan dasar, khusus yang tenaga guru dan kesehatan, kemudian menyelesaikan non-ASN, dan ini non-ASN ini tidak boleh lagi muncul di lapangan. Oleh karena itu kita sudah membuat berbagai regulasi yang lebih rinci. Ke depan kita minta seluruh penggantian terkait dengan non-ASN ini ada syarat-syarat yang sangat ketat melibatkan Kanrek dan BKN. Bagi mereka yang tidak melibatkan Kanrek dan BKN, kita akan jadikan temuan, dan itu akan menjadi pelanggaran yang nanti akan menjadi temuan di BPK dan akan mendapatkan sanksi. Karena Bapak Presiden telah memberikan arahan, kita beri afirmasi kemarin yang non-ASN, tetapi tidak boleh ada rekrutmen baru, apalagi memasukkan orang-orang baru dengan menyelipkan dengan berbagai strategi penganggaran yang dilakukan oleh berbagai KL, kementerian, dan lembaga, dan ini tidak boleh lagi terjadi. Sudah saya hormati, total CASN tahun 2024 adalah 2,3 juta, dan khusus fresh graduate tahun ini yang terbesar itu adalah fresh graduate-nya 690 ribuan. Dan mudah-mudahan ini ke depan fresh graduate ini akan bisa menjadi bagian dari upaya untuk menyongsong Indonesia Emas di tahun 2045 dengan menyiapkan SDM kita yang kita siapkan dengan baik. Bapak sekalian, saya kira saya telah banyak. Jika ada pertanyaan Pak Yomo dari teman-teman supaya saya nggak satu arah saja, saya persilahkan. Terima kasih Pak Menteri. Kami dari Kabupaten Gorontalo Utara, Pak, Provinsi Gorontalo. Ya, Pak Menteri, tadi kami menyimak apa yang Bapak sampaikan bahwa penataan tenaga non-ASN itu sampai Desember tahun 2024. Kami beri ilustrasi di daerah kami, Pak. Tenaga kontrak kami itu ada kurang lebih 3.000 orang.
Kami sudah melaksanakan seleksi, saat ini sudah lebih dari 1.000 orang Pak yang diterima. Akan tetapi yang diterima itu karena dilaksanakan secara terpusat, maka yang lulus itu hanya 40% yang tenaga kontrak lokal kami. 60%-nya itu datang dari luar. Berikut Pak Menteri, kalau sampai tahun Desember 2024 penataannya, bagaimana nasib tenaga kontrak kami yang masih kurang lebih 2.500 orang itu Pak Menteri? Itu pertanyaan kami. Makasih Pak Menteri. Baik, terima kasih. Jadi khusus tenaga non ASN yang telah terdata dan Bapak telah ajukan ke BKN dan telah Bapak isi surat pertanggungjawaban mutlaknya, itu nanti itu ikut tes, tapi nanti pasti kita terima, ya. Ikut tes prosesnya, tentu yang sudah terdaftar dan sudah terdata di BKN. Nah, tentu ini menyesuaikan dengan kemampuan anggaran Bapak. Ini ada banyak daerah yang kemampuan anggarannya tidak cukup karena jumlah pegawainya sudah terlampau besar. Kita sudah memberikan 2 opsi. Satu, jika anggarannya belum mampu, nanti dia statusnya akan menjadi P3K, tapi P3K-nya adalah P3K paruh waktu. Nah, P3K paruh waktu ini apa? Adalah mereka yang bekerja tidak harus penuh dari pagi sampai sesuai dengan jam kerja yang ada, tapi mereka bisa saja bekerja paruh waktu sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Tapi bagi mereka, Bapak Ibu yang sudah kemampuan keuangannya cukup, bisa diangkat menjadi penuh waktu. Terkait dengan penjelasan penuh waktu dan paruh waktu, nanti Pak Aba, Pak Yomo bisa menjelaskan dengan rinci. Jadi, kami, pemerintah telah memberikan pintu, karena dia kaitannya dengan kemampuan keuangan daerah, maka ada skema penuh waktu dan paruh waktu. Karena dulu kita telah bersepakat dengan DPR, tidak akan ada PHK massal, tidak ada kenaikan anggaran yang signifikan, juga tidak ada penurunan pendapatan dari non-ASN yang sekarang sudah ada. Jadi bagi non-ASN yang sekarang sudah ada, yang sudah terdata di BKN, mereka tetap bisa bekerja dengan pendapatan yang sekarang ada. Tapi jika kemampuan anggarannya ada, maka mereka bisa dinaikkan ke P3K penuh waktu sesuai dengan skala prioritas yang ada di daerah. Saya kira itu, Pak. Kami perlu menambahkan apa yang disampaikan oleh Bapak Menteri. Jadi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, pemerintah memang mempunyai kewajiban menyelesaikan untuk tenaga non-ASN sampai dengan 31 Desember 2024. Tentu yang mereka ada di dalam database BKN. Itu menjadi prioritas kita. Semoga mereka nantinya bisa terangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagi mereka yang memang belum masuk dalam database BKN, tentu ini akan menjadi kebijakan tersendiri dan itu bukan prioritas tahun 2024 ini. Mungkin itu Pak Menteri tambahan saya. Kalau diperkenankan, apakah masih boleh untuk menanyakan kepada Bapak Menteri? Boleh. Tinggal dua materi aja. Silakan. Silakan. Oh ya, mohon Pak. Oke, terima kasih Pak Menteri. Perkenalkan, nama saya Pak Raymond, PJ Bupati Nagekeo, dulu di Marves Pak, definitifnya di Marves. Silakan. Ya, mohon izin Pak, kebetulan saat ini kami ditugaskan untuk menjadi PJ Nagekeo. Kami melihat terkait dengan struktur birokrasi, karena kami melihat ada banyak birokrasi yang tidak bisa bergerak seperti yang Bapak harapkan untuk lebih agile, karena banyak birokrasi yang tumpang tindih. Ada dinas-dinas yang sebenarnya tugas dan fungsinya sama, tetapi kami sebagai PJ tidak diberi kewenangan itu untuk menatanya Pak. Mohon arahan Pak, karena 1 tahun untuk menata birokrasi ini. Mungkin kami diberikan saran masukan Pak. Makasih Pak. Ya baik. 1 tahun tentu waktunya tidak banyak ya. Saya sendiri pernah jadi kepala daerah. Tentu Bapak Ibu bisa pilih skala prioritas, karena menata kelembagaan itu perlu waktu juga. Jadi saya kira Bapak tentukan skala prioritasnya apa dalam setahun ini. Yang penting birokrasi itu diberi arahan detail jelas dari atasan, biasanya ngikut. Oleh karena itu Bapak mesti kontrol, monitor setiap arah kebijakan yang telah Bapak berikan sesuai dengan aturan dan perundang-undangan. Maka kadang ini ada non teknis. Kadang staf di bawah ini ada yang kapasitasnya bagus, ada yang tidak bagus. Maka kami biasanya dulu setiap minggu kami monef. Kami undang seluruh kepala dinas. Saya undang seluruh camat, saya undang staf yang terkait. Saya monef setiap minggu apa yang sudah dikerjakan minggu kemarin. Apakah ada arahan yang tidak bisa dikerjakan? Masalahnya apa?
Oh, masalahnya ternyata kurang koordinasi. Oh, kalau gitu ini soal teknis. Oh, ada masalah kebijakan. Oh, berarti bupati harus segera mengambil kebijakan. Jadi, Bapak Ibu mesti pilih dalam setahun ini yang prioritas apa untuk mengerjakan program-program apa. Kadang intervensi anggaran kadang sudah disahkan oleh DPR sebelumnya sehingga tidak banyak. Tapi menurut saya masih banyak ruang yang bisa dikerjakan. Lakukan evaluasi yang detail. Camat-camat dicek. Oh, camat-camat mana nih yang nggak bekerja? Yang bekerja seperti apa? Kadang kita ini menanyakan yang rumit. Nah, jadi tentu tadi Pak Raymond kalau waktunya cukup kelembagaan bisa dimonef. Oh, ini dinas tidak perlu. Ini bisa dijadikan satu. Oh, ini tidak efisien. Masa kabupaten kota yang kabupaten jumlah penduduk sedikit, jumlah dinasnya sama dengan jumlah penduduk yang besar. Ini sedang kami monef bersama Kemendagri untuk dalam waktu dekat insya Allah akan ada beberapa keputusan bersama antara kami dengan Mendagri. Jadi saran saya kepada para bupati dan kabupaten kota baik yang PJ maupun bukan PJ, lakukan monef mingguan, turun ke bawah, ke lapangan. Saya dulu sering rapat justru di lapangan, bukan rapat di kantor. Nah, saya ajak mereka rapat, apa masalahnya? Oh, fokusnya apa? Kemiskinan. Kita cek masalahnya apa, ini intervensinya seperti apa. Waktu itu saya masih ingat betul Banyuwangi kemiskinan 20,4%. Pendapat kami cuma 14 juta. Malang waktu itu sudah 19 juta. Oh, ternyata di balik ini semua ada kebijakan yang perlu kita ambil. Apa yang tidak ada di textbook waktu itu? Oh, ternyata orang miskin, Mbok Yem Yunah Yutun ini ternyata perlunya bukan hanya kredit, tapi perlu proteksi pasar. Maka mohon maaf waktu itu saya tidak izinkan selama 10 tahun satupun Alfamart, Indomaret baru, dan pasar modern lain. Karena ternyata itu yang non teknisnya kira-kira situ. Oh, saya tidak izinkan mall waktu itu karena mall itu ternyata ya artifisial, tidak menambah pendapatan rakyat, ternyata pajaknya lari ke Jakarta dan kota-kota besar, maka kami larang. Alhamdulillah income per kapita kami misalnya waktu itu di Banyuwangi dari 14 juta tanpa merubah kebijakan yang signifikan, tetapi menggunakan kewenangan kita di daerah, kami meningkat waktu itu pendapatan income per kapita kami terakhir 50 juta per orang per tahun. Malang dari 19 ke 31 juta. Jember 31 juta. Mohon maaf, kira-kira gitu pembandingnya. Madiun 27 juta, Banyuwangi bisa 50 juta. Tanpa mall, tanpa pasar modern, tapi pada saat yang sama kami larang hotel bintang 3 ke bawah. Supaya apa? Supaya homestay-nya tumbuh. Karena banyak kegiatan pariwisata dan ekonomi, ketika kebijakan bupati dan PJ-nya tidak jalan, kadang rakyat hanya jadi penonton. Investor dari luar semua. Nah, maka di Banyuwangi muncullah lebih dari 600 homestay yang bisa dilihat di booking.com, di online-online, Traveloka, seperti ini. Dan hotel bintang 3 ke atasnya jadi tumbuh, bintang 3 ke bawahnya jadi tidak berkembang. Bisa dibayangkan kalau ada di satu kecamatan, saya izinkan hotel misalnya, ya hotel Melati misalnya 100 kamar, maka homestay-nya akan mati. Nah, karena bintang 3 ke bawah kami kendalikan, maka muncullah hotel-hotel seperti ini. Jadi ini sebenarnya lebih banyak yang out of the box kira-kira gitu, yang Bapak saya kira bisa dapatkan di daerah. Saya hormat kepada teman-teman yang jadi PJ, karena Bapak akan jadi pejuang untuk memperbaiki keadaan yang tidak sulit di tengah kewenangan yang terbatas. Selamat kepada para PJ, baik PJ Gubernur maupun PJ Bupati. Nah, saya kira dinikmati, mudah-mudahan nanti bisa membuat kebijakan yang berdampak untuk masyarakat. Saya kira gitu, Pak Yomo.